Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 dan kelas 3 hari ini belajar bersama dengan kita ya. Karena wali kelas 2 Bu Sylviana sedang sakit, jadi tidak bisa masuk hari ini. Untuk anak-anak kelas 2 dan kelas 3, sebelum belajar, mari kita bersama berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini anak-anak kelas 2 siapa yang tidak masuk? Rehan ya. Rehan tidak masuk. Rehan kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, untuk anak kelas 3, apakah ada yang tidak masuk? Anak kelas 3 masuk semua? Ya, baik, terima kasih. Untuk kelas 2, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak akan mengenali bermacam-macam tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang menguntungkan. Siswa menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan yang menguntungkan. Siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang merugikan bagi manusia. Untuk anak-anak kelas 3, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengenal mata uang rupiah, siswa dapat menghitung nilai kelompok mata uang yang beragam nilainya, siswa dapat mengenal nilai tukar mata uang rupiah, siswa dapat menentukan harga sejumlah barang. Silahkan anak-anak untuk masuk ke kelas masing-masing. Baik, anak-anak kelas 2, hari ini ada yang sudah sarapan? Anak-anak sudah sarapan lauk apa hari ini? Telur ya. Telur itu dari hewan apa? Dari ayam, betul sekali. Hewan ayam menguntungkan bagi manusia karena menghasilkan telur dan daging yang dapat dimanfaatkan manusia menjadi lauk pauk. Hari ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Kita akan menayangkan sebuah video, anak-anak mohon diamati dan dicermati tentang hewan dan tumbuhan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Selama mengamati, anak-anak silahkan berkelompok menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik seperti ini ya. Anak-anak nanti selama mengamati video sambil mengerjakan lembar kerja. Yang pertama, di sini ada gambar-gambar hewan dan tumbuhan. Nanti tugas dari setiap kelompok, yang pertama, menulis hewan dan tumbuhan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Yang kedua, menjawab pertanyaan sampai nomor 5. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, silakan anak-anak menyaksikan video yang kita tampilkan sembari mengerjakan lembar kerja. Sekarang kita ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Sapi. Sapi adalah hewan yang menguntungkan karena sapi dapat menghasilkan susu perah, kemudian dagingnya juga bisa dikonsumsi, dan sapi juga bisa dimanfaatkan untuk membajak tanah karena tenaganya yang sangat kuat. Selanjutnya, hewan yang menguntungkan lagi adalah kambing. Kambing merupakan hewan yang menguntungkan karena dapat menghasilkan susu, dagingnya pun bisa dikonsumsi, serta bulu kambing bisa dimanfaatkan untuk menjadi benang. Nah, hewan yang menguntungkan selanjutnya adalah lebah. Lebah adalah hewan yang menguntungkan karena bisa menghasilkan madu yang madu tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Itu adalah beberapa hewan yang menguntungkan. Yang merugikan contohnya, yang pertama adalah lalat. Lalat hinggap di tempat yang kotor seperti sampah, lalu hinggap di makanan. Makanan yang dihinggapi lalat akan menjadi kotor dan mengandung bakteri. Jika makanan kotor termakan, maka akan menyebabkan diare. Itulah mengapa lalat dikatakan sebagai hewan yang merugikan. Selanjutnya adalah nyamuk. Bila digigit nyamuk, kulit akan menjadi gatal. Selain itu, ada nyamuk yang dapat menyebarkan bibit penyakit seperti nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah, dan nyamuk Anopheles betina yang menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya, hewan yang merugikan adalah tikus. Tikus menggigit makanan yang lupa ditutup serta menggigit padi yang mengakibatkan gagal panen bagi petani. Selain itu, makanan yang dikencingi tikus jika termakan dapat menyebabkan penyakit pes. Minum minuman yang berasal dari kunyit. Nah, ternyata kunyit dapat dijadikan sebagai obat MAH dan membantu mencegah kanker. Nah, dari sini kita tahu bahwa kunyit ini sangat bermanfaat ya. Jadi, sering-seringlah untuk mengkonsumsi kunyit atau jamu yang berbahan kunyit. Selanjutnya, tumbuhan yang menguntungkan lainnya adalah jagung dan padi. Nah, jagung dan padi ini merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanan ya. Selanjutnya, tumbuhan yang menguntungkan lainnya adalah kapas. Ayo, siapa di sini yang pernah melihat tumbuhan kapas? Kapas itu ternyata tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan baku membuat benang hingga menjadi kain dan pakaian atau sandang. Nah, ternyata pakaian-pakaian yang kita pakai itu ada yang terbuat dari kapas ya, benangnya ya. Selanjutnya, tumbuhan yang menguntungkan lainnya adalah pohon jati. Pohon jati
Pohon jati ini merupakan pohon yang menjulang tinggi. Nah, pohon jati ini bisa dimanfaatkan untuk membuat lemari, kemudian untuk membuat kursi, membuat meja, membuat pintu, dan perabotan lainnya ya. Ternyata pohon jati ini sangat bermanfaat ya, apalagi kayunya gitu. Nah, contoh tumbuhan-tumbuhan yang tadi merupakan contoh tumbuhan yang menguntungkan. Coba selain ciplukan, kunyit, jagung dan padi, kapas, pohon jati, ayo tumbuhan apa lagi yang biasanya menguntungkan bagi manusia? Coba sebutkan ya. Oke, selain tumbuhan yang merugikan adalah benalu. Benalu merupakan tumbuhan yang hidupnya itu menempel di pohon yang lain. Nah, kenapa benalu ini merupakan tumbuhan yang merugikan? Nah, ternyata pohon yang ditempeli benalu itu lama-kelamaan akan mati karena benalu mencuri dan menyerap makanan dari bagian tubuh pohon yang ditumpanginya. Jadi, misalkan nih benalu ini menempel di pohon mangga. Nanti kalau misalkan lama-kelamaan benalu tersebut dapat menyebabkan pohon mangga itu mati. Kenapa mati? Karena benalu ini mencuri dan menyerap makanan yang berasal dari tubuh pohon mangga sehingga pohon mangganya itu kekurangan makanannya ya. Nah, itulah mengapa banyak orang yang menyingkirkan benalu ketika benalu itu menempel di pohon mangganya. Oke, selanjutnya tumbuhan yang merugikan adalah tali putri. Nah, tumbuhan yang ditempeli tali putri lama-kelamaan akan kering dan mati. Tumbuhan selanjutnya yang merugikan adalah jamur beracun. Nah, ternyata di dunia ini jamur itu ada jenis jamur yang beracun. Nah, ketika seseorang mengkonsumsi jamur beracun, maka dia akan keracunan. Selanjutnya, tumbuhan yang merugikan adalah getah pohon rengas. Nah, bila terkena kulit, dapat mengakibatkan kulit tersebut menjadi melepuh. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang merugikan. Anak-anak kelas 3 silakan membentuk kelompok 5. Yang pertama, kelompok pertama diketuai Mbak Liha. Yang ini semua membawa uang. Ada membawa uang berapa? Ya, uang yang ada di Indonesia ada dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam terdiri dari yang pertama uang 100 rupiah. Kemudian yang kedua uang logam yaitu uang 200 rupiah. Uang 500 rupiah. Yang ini uang koin 1000 rupiah. Yang terbaru seperti ini ya. Untuk uang kertas seperti ini. Uang 1000. Uang 2000 seperti ini. Uang 5000. Kemudian uang 10.000. Uang 20.000. Uang 50.000. Dan yang ini uang 100.000. Kita kelompokkan uang-uang ini sesuai dengan nilai kelompok mata uang. Mata uang dengan nilai ratusan terdiri dari 3 angka. Uang apa saja yang terdiri dari 3 angka, yaitu uang 100 rupiah, uang 200 rupiah, dan uang 500 rupiah. Uang dengan nilai ribuan, uang mana saja anak-anak? Yaitu uang seribuan. Seribuan ada berapa angkanya? Ada 4, pintar. Uang ribuan terdiri dari 4 angka. Contohnya uang seribuan. Kemudian uang 2000. Kemudian ada uang 5000. Untuk uang dengan nilai puluhan ribu terdiri dari 5 angka, benar sekali, yaitu uang 10.000, uang 20.000, dan uang 50.000. Untuk uang yang nilainya ratusan ribu ada berapa angka anak-anak? Ada 6 angka, yaitu uang 100 ribuan. Setiap kelompok sudah menerima lembar kerja masing-masing. Silakan diperhatikan petunjuk mengerjakan lembar kerja. Yang pertama, menghitung mata uang kemudian hubungkan dengan penulisan yang benar. Jadi contohnya seperti ini, ada uang, gambar uang 5.000 dan 500. Hubungkan kalimat yang menunjukkan tulisan 5.500. Untuk yang lembar kedua, pasangkan harga barang dengan nilai mata uang. Contoh, buah kiwi harganya 2.000, berarti dihubungkan dengan uang 2.000, seperti itu. Untuk yang ketiga, kelompok 5 kerjakan soal nomor 5, yaitu hitung jumlah barang yang dibeli sesuai harga yang tertera di lembar kerja. Silahkan kerjakan dengan tertib dan kondusif. Kita ke kelas 2 terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua mengerjakan lembar kerjanya? Oke, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 1, silahkan menyampaikan hasil pekerjaannya
nomor 1. 5, silakan jawab nomor 5. Terima kasih, semuanya bagus sekali jawabannya. Mengerjakan soal evaluasi yang Bu Ita berikan, kerjakan selama 10 menit. Sekarang Bu Ita ke kelas 3 terlebih dahulu. Anak sudah selesai semua mengerjakan lembar kerjanya? Baik, silahkan kelompok 1 tunjukkan jumlah harga barang yang dibeli oleh Samantha. Tunjukkan uangnya. Terima kasih. Untuk kelompok 1, hasil belanja Samantha yaitu menunjukkan Rp8.000. Rp8.000 terdiri dari uang 5 ribuan 1 lembar, 1 ribuan 1 lembar, dan 2 ribu 1 lembar. Terima kasih anak-anak telah mengerjakan lembar kerja dengan baik dan benar. Silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang Bu Ita berikan. Kerjakan selama 10 menit. Sekarang Bu Ita ke kelas 2 terlebih dahulu. Silahkan soal evaluasinya dikumpulkan ke depan. Anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, benar sekali, kita mempelajari hewan dan tumbuhan di sekitar kita yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Hewan apa yang bisa menguntungkan bagi manusia? Benar, ada ayam, ada sapi, ada kambing, dan sebagainya. Tumbuhan apa yang menguntungkan? Ya, benar, jagung. Jagung bisa kita ambil buahnya untuk dijadikan nasi atau dijadikan camilan, yaitu popcorn. Hewan apa yang merugikan bagi manusia? Ya, nyamuk, lalat, tikus. Benar. Sekarang tumbuhan apa yang merugikan manusia? Hama padi bisa merugikan pertumbuhan padi. Tumbuhan benalu. Anak-anak, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bu Ita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, kita belajar tentang macam-macam uang. Ada uang logam, ada uang kertas. Kita belajar tentang nilai kelompok mata uang, yaitu ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Hari ini anak-anak belajar menjumlah harga-harga barang yang telah dibeli pada lembar kerja. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Bu Ita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.